pertama hari ini dilakukan secara daring, ya mudah-mudahan tidak mengurangi efektivitas pertemuannya sendiri. Ini akan saya rekam, ya, sehingga nanti sesudah Recording in progress. acara ini kalau mau mengulang bisa dilakukan sendiri. Baik, saya mulai saja. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, ya, dan bersemangatlah, tidak terganggu dengan berita-berita yang terkait dengan politik dan huru-hara. Itu cerita lain lah, tapi kita bisa gunakan itu nanti sebagai contoh membahas topik kuliah kita hari ini. Ini semua ada di rumah, kos-kosan, atau di kantor? Ada di rumah, Bos. Di kos, Di Pak. rumah, Bro. Di rumah? Di rumah Ya nggak apa-apa, kalau di rumah santai aja, sambil sarapan atau apalah, silakan aja. Saya mulai saja kuliahnya, ya. Pertemuan pagi hari ini kita mulai dengan kuliah tentang risk management. Apakah sekarang sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bapak. Sudah, kita mulai saja ya. Jadi kuliah ini adalah kuliah pilihan sebetulnya gitu ya, yang pengetahuan pendahuluan sebelumnya gitu. Jadi karena judulnya adalah risk management, maka dan itu ada infrastruktur, maka ada beberapa kuliah yang seharusnya juga sudah pernah diambil atau paling tidak pernah diikuti, yaitu manajemen infrastruktur, dan satunya lagi tentang quantitative analysis. Jadi yang analisis rekayasa yang saat ini juga kalau mahasiswa baru sedang mengambil. Jadi SI 6152 ini kalau tidak salah bobotnya 4 SKS sekarang, biasanya dalam bentuk kuliah 3 SKS, tapi karena ada struktur kurikulum baru, ya kita gunakan 4 SKS. Pertama mungkin yang perlu juga diperhatikan adalah deskripsi tentang kuliah ini, ya. Jadi kuliah ini nanti membahas tentang beberapa hal yang terkait dengan konsep atau ide, kemudian juga sesudah kita belajar pemahaman tentang apa makna dari manajemen risiko, kita juga mencoba mempelajari dan berlatih ya, dengan menggunakan beberapa pendekatan atau metode, dan kalaupun perlu nanti kita menggunakan beberapa alat bantu seperti software untuk mengelola risiko, ya. Nah, risiko yang dikelola sebetulnya kuliah ini mencakup hal yang umum, ya, pengelolaan risiko apapun yang ada di dalam lingkungan bisnis, baik itu konstruksi atau non konstruksi, tapi juga khusus untuk kelas ini saya coba kaitkan dengan risiko yang terkait dengan pengelolaan aset infrastruktur, baik mulai dari pengembangan ide pengembangan infrastruktur sampai pada waktu infrastruktur itu dioperasikan, dibelakang, atau bahkan sampai pada tahap terminasi atau demolisi, ya. Kuliah ini akan fokus pada bagaimana kita mengidentifikasi, kemudian melakukan telaah atau analisis dan evaluasi terhadap apa yang disebut dengan risiko. Kemudian kalau kita sudah memahami profil dari risiko yang kita hadapi, maka kita mampu menyiapkan atau menyusun suatu strategi untuk memitigasi atau mengurangi dampak dan mengendalikan risiko, ya. Jadi prosesnya dari mulai identifikasi risiko, apa yang disebut dengan risiko, sampai bagaimana kita bisa mengajukan usulan-usulan untuk dipilih, ya. Jadi yang ada kaitannya juga dengan konsep pengambilan keputusan, langkah-langkah apa yang bisa kita gunakan untuk memitigasi risiko. Dan aplikasinya tentunya seperti sudah saya sampaikan tadi mencakup
semua spektrum daur hidup dari infrastruktur atau aset infrastruktur. Kuliah ini juga nanti tentunya ada kaitannya dengan pengambilan keputusan, ya, pengambilan keputusan yang terkait pada kondisi-kondisi tidak tentu, baik itu yang menyangkut hal-hal keberlanjutan, ya, ketahanan atau ketangguhan dari suatu infrastruktur, biaya, dan juga pengaruh sosial serta pengaruh-pengaruh lain dari keberadaan suatu fasilitas infrastruktur. Ya, kita coba nanti membahas beberapa studi kasus baik di dalam maupun di luar negeri yang terkait dengan sektor transportasi, energi, dan lain-lain. Yang mengajar saya dan Dr. Iris nanti gantian gitu ya. Jadwal untuk yang reguler itu adalah setiap hari Senin jam 8 sampai jam 11 pagi. Ya, itu ruangnya di lantai 3 CB kalau ada ya. Kemudian untuk yang kelas khusus itu hybrid, utamanya online, nanti ada pertemuan khusus itu dilakukan jam 3 sampai jam 6 setiap harinya, sama-sama hari Senin. Metode pembelajarannya secara umum lebih banyak kita menggunakan pendekatan lecturing ya, jadi seperti pembelajaran di kelas, jadi saya menyampaikan dan Dr. Iris akan menyampaikan materinya, kemudian kita bahas, ya. Dan saya sedang menyusun kemungkinan kita membuat variasi kegiatan dalam bentuk guest lecture, maupun kalau perlu juga kita lakukan kunjungan ke lokasi ya, kunjungan ke lokasi itu bisa ke proyek, bisa ke kantor yang terkait dengan bagaimana suatu entitas konstruksi atau entitas pengelolaan aset itu mengendalikan risikonya. Nah, penilaian didasarkan pada nanti ada tugas-tugas, baik itu tugasnya secara mandiri maupun juga kelompok ya. Kemudian ada 2 ujian, ada ujian tengah semester dan akhir semester. Dan satu lagi ada tugas kelompok agak besar, tapi mungkin jumlah kelompoknya nggak terlalu besar, yaitu tugas untuk menyusun sebuah proyek. Ya. Jadi ini gradingnya, kalau penilaian grade-nya sendiri bobotnya sedang saya susun ya. Kalau untuk grade konversi dari nilai numerik ke alfabetik seperti A, A, B itu akan tergantung pada median dari kelasnya nanti. Oke, ada hal yang perlu diklarifikasi di sini tentang penjelasan kelasnya sendiri, jadwalnya, metodenya. Ada yang nggak setuju? Sepakat semua begini? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat ya? Oke, lanjut. Oke, kita mulai dengan kuliahnya nih. Nah, dalam kuliahnya ada 6 hal yang nanti kita akan bahas selama 1 semester 4 bulan sampai awal Desember. Yang pertama tentang konsep dasar mengenai risiko, ketidakpastian, dan bagaimana mengelola risiko di dalam proyek-proyek infrastruktur. Ini akan di-cover pada hari ini dan minggu depan, gitu ya. Terus secara umum saja apa yang disebut dengan risiko, supaya kita punya pemahaman yang sama tentang risiko. Kelompok yang kedua sudah mulai masuk kepada suatu proses untuk langkah-langkah penanganan risiko. Ya. Yang pertama adalah identifikasi dan klasifikasi dari risiko yang mungkin muncul dari berbagai tahap daur hidup proyek. Kalau kita menggunakan proyek infrastruktur sebagai objek pengelolaan risikonya, gitu ya. Jadi identifikasi dan klasifikasi. Nah, tentunya kalau sudah diklasifikasi dalam suatu proses pengelolaan risiko, maka selain kita bisa mengidentifikasi risiko, kita juga bisa menyematkan magnitude atau besaran dari risikonya sendiri, gitu ya. Dan di sini ada 2 pendekatan, ya. Ada pendekatan yang sifatnya kualitatif sama subjektif biasanya, dan juga pendekatan kuantitatif. Jadi itu sebabnya kuliah ini erat kaitannya dengan 2 kuliah lain, yaitu yang satu aset manajemen infrastruktur, dan satu lagi adalah analisis rekayasa, ya, khususnya untuk kuantitatif
uncertainty analysis. Jadi di situ hal-hal yang terkait dengan statistik, ya probabilistik itu juga dijadikan landasan. Saya coba nanti akses untuk membuat suatu problem set yang menggunakan Monte Carlo Simulation Analysis. Entah kita pakai crystal ball atau pakai Altris, saya belum menetapkannya, tapi nanti kita akan coba mana yang mahasiswa mempunyai akses lebih banyak karena ini license gitu ya. Jadi saya harus memilih yang paling lengkap ya, untuk risk analysis. Saya juga sedang mempertimbangkan apakah kita akan menggunakan software-software lain untuk risk analysis, misalnya Powai analysis gitu ya, analisis dasi kupu-kupu istilahnya gitu ya, gitu juga nanti kita coba eksplorasi apakah kita akan menggunakannya sebagai instrumen bantu atau kita hanya membahas tentang teknik dan konsepnya saja. Nah, kalau sudah selesai kita mengidentifikasi, kemudian membuat identifikasi dari magnitude dari risiko sendiri, maka langkah terakhir yang paling penting itu adalah bagaimana kita bersikap terhadap risiko. Ya. Bagaimana kita memitigasi. Mitigasi itu artinya menangani risiko. Apakah risikonya itu ditransfer, dikendalikan, atau dihilangkan sama sekali. Ya. Itu cara mengelola suatu risiko. Nah, topik 5 dan 6 ini lebih banyak bicara tentang bagaimana prinsip-prinsip konsep pengelolaan risiko itu kita terapkan pada infrastruktur, ya, pada pengelolaan infrastruktur, baik di tahap perancangan maupun terutama sekali di tahap operasi nanti. Ya. Beberapa studi kasus nanti coba kita susun untuk dibahas, baik yang ada di dalam negeri terutama maupun juga kasus-kasus terkait dengan pengelolaan risiko di luar negeri di bidang infrastruktur. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan kelas hari ini ya. Jadi Introduction to Risk Management in Infrastructure. Jadi mudah-mudahan semuanya tidak ada yang keberatan saya sampaikan bahan kuliahnya dalam bahasa Inggris, karena sering sekali dijumpai kalau kita menggunakan literatur asing itu dalam bahasa Indonesianya agak kaku gitu ya. Jadi saya lebih nyaman kalau menggunakan bahasa Inggris sebagai rujukannya. Ya, kita mulai dengan ini dulu. Apa yang disebut dengan risiko? Ya. Arti dari kata risk atau risiko itu akan tergantung kepada siapa Anda menanyakannya. Ya. Siapapun ya yang menjawab itu akan memberikan makna, memberikan definisi, memberikan arti yang berbeda-beda. Ya. Tergantung pada bagaimana seorang itu memahami risk itu sendiri dan bagaimana mereka bersikap terhadap risk. Oke. Asumsi saja saudara tidak membaca bahan kuliah yang saya sampaikan tadi pagi gitu ya. Jadi ini it's a surprise lah katakan. Sekarang mari kita diskusi dulu. Apa yang dimaksud dengan risk? Ada yang mau berkontribusi? Ya, Pak Agung, misalnya. Izin Pak, kalau yang sepengetahuan kami, resiko itu adalah hasil perkalian antara probabilitas dengan konsekuensi, Pak. Hasil penilaian. Oke, risiko adalah kebolehjadian dikalikan konsekuensi. Ya, itu sudah formulasi. Ada yang lain? Definisi naif, risk. Siapa yang ingin berkontribusi? Ya, silakan, Anang. Kemungkinan ketidakpastian terhadap kemungkinan terjadinya satu peristiwa dan juga ketidakpastian terhadap dampak kerugian jika peristiwa tersebut benar-benar terjadi gitu. Ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa gitu ya. Jadi risk itu ada itu. Yang lain? Izin, Prof. Ya, silakan. Ya, jadi
Ya, jadi menurut saya risiko itu adalah suatu kemungkinan yang akan terjadi yang nantinya akan berdampak kepada suatu tujuan, Prof. Jadi akan mengganggu kelancaran suatu tujuan. Outcome, sesuatu yang berubah gitu ya, dan kejadiannya sendiri itu mengandung ketidakpastian. Tadi Pak Agung, Pak Anang, Saudara Valdi menyampaikan yang sama. Ada yang punya pendapat lain? Definisi risk. Izin, Prof. Atau gini aja, supaya tidak terlalu dipandang akademis gitu ya. Kalau orang awam atau Anda sebagai orang awam mendengar kata risk itu yang terbayang apa? Pejamkan mata atau dengar kata risiko. Bahaya, Izin, Prof. Prof. Bahaya. Bahaya. Jadi risiko adalah bahaya dalam bahasa Inggrisnya hazard. Gitu. Ada lagi? Izin mau menjawab, Prof. Ya, silakan. Rin. Kalau definisi naif dari resiko itu mungkin konsekuensi yang didapatkan setelah mengambil keputusan, gitu, Prof. Gimana tadi? Jadi resiko itu adalah konsekuensi yang didapatkan setelah mengambil keputusan, gitu, Prof. Risiko adalah konsekuensi dari suatu pengambilan keputusan. Oke. Yang lain? Ini rupanya sudah advance semua nih terhadap makna manajemen risiko. Izin berpendapat, Prof. Ya, Lili. Ya, kalau dalam pandangan saya resiko pasti negatif ya, bersifat negatif, tapi ternyata kalau kita lihat dari PM Book ada yang namanya resiko positif. Ya. Oke. Jadi risiko adalah sesuatu yang buruk itu ya. Ya, tapi Mungkin gini, sebenarnya juga ada resiko saya positifnya. salah bertanya mungkin ya. Di sini bertanya kepada kaum intelektual, sudah sarjana, bahkan di sini ada Bu Iris juga, gitu ya, ada doktor. Jadi kalau tanya risk, jawabannya sistematis adalah suatu produk antara satu karakteristiknya kebolehjadian, jadi belum pasti, dan konsekuensi. Gitu ya. Tapi kalau Anda bertanya ke tukang becak atau tukang bakso gitu, risiko itu apa? Kira-kira jawabnya apa risiko? Kemungkinan buruk gitu. Kemungkinan buruk. Iya. Jadi masih tetap ada kemungkinan, tapi konsekuensinya buruk, gitu ya. Jadi risk itu memang dianggap sesuatu umumnya, ya, dianggap sesuatu yang mengancam, threatening, ya. Jadi nggak salah juga kalau kita bicara risiko, terus orang pesimistis, gitu. Risikonya besar, risikonya kecil. Betul, nggak apa-apa, gitu ya. Oke, kita sampai situ dulu. Sekarang saya mau lanjutkan lagi nih. Ya. Jadi apapun definisinya yang diberikan pada orang, maka kalau ditanya apa makna risiko bagi mereka, itu akan tergantung pertama kali gitu ya, utama sekali adalah bagaimana mereka merespon kata risk berdasarkan pengalaman atau pengetahuannya. Ya, jadi eksperimen tadi, kalau di kelompok yang 37 orang di sini, 38 termasuk saya ditanya risk, ya sudah jelas gitu ya, ada secara akademik itu risk adalah produk dari kebolehjadian dengan konsekuensi. Ya. Nah, kalau tanya pada orang awam, konsekuensinya lebih tegas lagi, yaitu konsekuensi buruk. Risk itu dipandang sesuatu yang merugikan, dipandang sesuatu yang mengancam. Ya, jadi sangat subjektif. Ya. Tadi Bu Lili menyatakan kalau menurut PM Book itu ada Pak risiko positif namanya. Ya. Justru bukan untuk mengancam, tapi dianggap sebagai peluang. Ya. Oke, kita situ saja dulu. Nah, sekarang saya ingin munculkan satu kata lagi nih. Fate, destiny, atau nasib. Ya.
sesuatu yang mutlak itu masuk kategori risiko nggak? Jadi contohnya gini, kalau sekarang mendung, ya, saya mau pergi ke suatu tempat, lihat cuacanya mendung, ada kemungkinan hujan kan, dan kalau hujan basah. Jadi itu bisa dikatakan risiko. Ya, ada probability terjadi hujan, eventnya, dan konsekuensinya kalau kehujanan ya basah. Tapi ada juga di lingkungan sosial, masyarakat itu ada sesuatu yang diyakini pasti. Ya, kalau pasti itu ya diserahkan pada sesuatu kekuasaan yang sangat besar yang kita tidak punya kendali apapun. Jadi kita anggap sebagai ya nasib tuh, ya, fate atau destiny. Nah kalau saya tanya apakah fate itu adalah risk, kira-kira iya atau tidak? Tidak, Prof. Apakah sesuatu kita kategorikan sebagai risiko atau sesuatu kita dapat kategorikan sebagai nasib? Udah. Ada bedanya nggak nasib dengan risiko? Kira-kira. Ada, Prof. Izin, Prof. Jadi apa? Silakan. Siapa nih? Izin, Yang Prof. bicara siapa? Agung, Prof. Oh, Agung. Ya, silakan, Agung. Eh, izin, Prof. Kalau kita bicara tentang nasib dan risiko, tentu ada key point di mana itu berbeda. Tadi saya sudah sempat disebutkan kalau ada yang menyatakan risiko itu bisa diformulasi dan bisa diukur, bisa diperkirakan. Sementara kalau fate itu seperti yang Prof bilang tadi, benar-benar di luar kendali, yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi kalau menurut saya key pointnya perbedaan antara fate dan risk itu adalah apakah bisa dikendalikan atau tidak. Jadi bedanya nasib dengan risiko ada di mana? Ada di poin apakah itu bisa dikendalikan atau tidak, Prof. Kalau risiko itu kan secara Jadi umum yang kita pahami adalah risiko tadi kita sepakat adalah produk dari kebolehjadian dikalikan dengan konsekuensi. betul. Sementara kalau nasib, apakah Yang di nasib luar itu juga mengandung dua unsur tadi? poinnya ada di certainty kalau menurut saya, Prof. Jadi kalau kita bicara tentang nasib itu kan sesuatu yang di luar kendali. Jadi kebolehjadian itu tidak bisa kita ukur. Jadi antara tidak terjadi sama sekali atau benar-benar terjadi. Jadi kemungkinannya antara 0 atau 100. Sementara kalau kita bicara tentang resiko itu tidak boleh ada certainty, ada nilai certainty itu, Prof. Nah, kalau kita bicara variasi di kebolehjadian itu ada yang namanya possibility dan probability. Paham nggak bedanya? Kadang-kadang kalau di bahasa Indonesia dianggap sama. Possibility dan probability. Padahal dua konsep berbeda itu sebetulnya. Izin, Pak. Karena itu Izin, Pak. filmnya Tom Cruise itu judulnya Mission Impossible, bukan Mission Possible. Ya, jadi kalau possibility itu ada nggak ada, itu aja. Ya, 0, 1. Impossible 0, kalau possible 1. Jadi kalau probability itu ada apa namanya? Ada spektrumnya. Ya. Dari mendekati 0 sampai mendekati 1. Ya. Nah, membedakan antara nasib dengan risiko itu tergantung pada apakah itu possibility atau probability atau tergantung kepada apakah seseorang yang mempunyai risiko atau menghadapi risiko itu punya kendali atau tidak. Kita keluar mendung,
ada kemungkinan hujan, ada kemungkinan tidak hujan, kan gitu ya? Betul nggak? Kalau mendung kita mau pergi, ada kemungkinan hujan, ada kemungkinan tidak hujan. Bisakah kita mengendalikan hujan? Tidak, Bisakah kita mengendalikan hujan? tidak bisa, Bro. Tidak bisa. Jadi mutlak, kalau hujan, hujan. Tapi katanya ada itu dukun yang kalau acara pernikahan itu pasang bawang sama lombok Sapi. merah gitu ya, ditaruh di lidi, atau ada yang lebih ekstrim lagi, pakaian dalam gitu dilempar ke genteng katanya. Tolak bala, tolak hujan. Ya. Hujan itu event, konsekuensinya adalah basah. Ya kalau hujan, bisa nggak kita mengendalikan kebasahan tadi? Bisa. Bisa kan? Pakai jas hujan, pakai payung. Sehingga kita melihatnya sebagai resiko kebasahan akibat hujan dengan tanda-tanda mendung. Nah kalau sekarang, kalau orang kesambar petir, itu risiko atau nasib? Tetap resiko ya, Prof. Risiko jadinya ya. Kalau Supaya sudah nggak sambar kesambar yang petir nasib, gimana? Nah, itu ada historical data sebelumnya untuk mengambil kesimpulan. Jadi kita mau Saya sesuatu kira. itu menjadi risiko kalau kita yakin ya kita bisa mengendalikannya. Apakah kita bisa mengendalikan kebolehjadian terjadinya kejadian atau kita bisa mengendalikan besarnya konsekuensi. Tapi kalau sudah nasib gitu aja sama sekali nggak terkendali. Ya, ini saya ambilkan contoh nih dari satu blog gitu ya. Jadi contohnya ada asteroid jatuh menimpa bumi hancur. Ya. Tingkat kepentingannya sangat ekstrim. Lalu orang menyatakannya sebagai nasib kalau itu. Ya, nggak ada mekanisme yang bisa menghindari asteroid saat ini gitu ya, meskipun sudah mulai ada tuh misalnya Presiden Trump itu membangun ballistic system gitu yang namanya Iron Dome apa-apalah, tapi itu untuk nuklir ya, nggak tahu kalau untuk asteroid ya. Tapi sama sekali tidak bisa dihindarkan. Kemudian perang nuklir yang menghancurkan seluruh, konsekuensinya sangat ekstrim ya. Dan disebutnya ini sebagai nasib, kecuali kalau Anda seorang diktator yang gila, ya, itu bisa dikatakan sebagai risiko. Risikonya apa? Yang memulai perang nuklir itu kan manusia, nggak seperti asteroid gitu ya, nggak bisa dikendalikan. Jadi ya, bisa dikatakan risiko gitu ya. Nah, dan terus masih banyak lagi ya, misalnya krisis keuangan itu bisa impact-nya buruk sampai sangat buruk lah ya. Dan itu bisa dikatakan sebagai nasib kalau terjadi, tapi juga kalau kita punya regulator yang baik, pemerintah yang baik, itu bisa kita katakan sebagai risiko. Sehingga kalau kita melihat kejadian 3 hari belakangan, ya, 3 hari belakangan yang terakhir ini yang rame itu, kira-kira itu masuk risiko apa nasib? Nasibnya bangsa Indonesia dapat pemerintah dan legislator seperti ini atau itu risiko? Resiko. Risiko, Bro. Risiko apa? Risiko dari hasil pemilunya, Prof. Apa itu? Saya sebelumnya apa? Risiko dari kebijakan. Risiko kebijakan. Kebijakan apa? Kebijakan menaikkan tunjangan DPR. Kebijakan. Jadi sebetulnya kalau kebijakannya itu tidak ada ya, misalnya tunjangan dinaikkan, bisa dikendalikan lah, nggak ada gitu ya. Atau kita bisa bergerak lebih ke hulu lagi.
Jadi kejadian-kejadian ini hanya muncul ke permukaan dan kita punya sensor untuk melihat atau menangkap sinyal-sinyalnya yang kita anggap sebagai kejadian atau event. Tapi sesuatu yang memicu event itu mungkin adanya di hulu lebih jauh gitu ya. Yang kita saat ini belum bisa menangkap, yang kita anggap sebagai kejadian yang sifatnya laten, nggak bisa diukur. Dan kalau kita bicara bahwa risiko itu adalah sesuatu yang kita bisa kendalikan, ya, kalau nasib sama sekali nggak bisa dikendalikan, udah terserah yang Maha Kuasa lah, mau tentukannya apa. Seperti kena petir, ya bisa mati, bisa nggak juga, tapi kita nggak punya kendali apa-apa, jadi nggak bisa dianggap risiko. Ya. Nah, kalau kondisi seperti kemarin itu, kalau kita anggap risiko, apakah penyebabnya itu adalah regulasi, yang memberikan hak bagi anggota dewan untuk mendapat kemewahan, atau ada sesuatu yang lebih genting lagi di ujung. Kira-kira. Kembali, kita melihatnya sebagai risiko. Ya, kalau kita melihat sebagai risiko, kita mengenali ada kebolehjadian dan ada konsekuensi, dan kita bisa mengendalikan kebolehjadian maupun konsekuensi atau kedua-duanya. Kira-kira event apa? Itu lihat contoh-contoh yang di layar itu ya. Ada krisis keuangan tahun 2008 ya. Kemudian sebelum kita semua lahir itu ada depresi ya di tahun 30-an sebelum Perang Dunia Kedua itu ya. Itu juga dari pertarungan politik antar negara. Kira-kira apa? Mungkin menjawab Pak, kemungkinan adalah krisis akibat global karena mungkin diawali dari perang Rusia Ukraina Oke. yang kemudian Itu perang Ukraina yang menyebabkan rata kemarin pasok huru hara gitu. mungkin nih kita sebutnya Mungkin, nggak apa-apa. karena Jadi gini, dampaknya ya. pada ekonomi itu. Baik, terima kasih. Menarik gitu ya. Nanti saya tantang saudara untuk eksploratif segala macam kemungkinan yang terjadi, ya, yang menyebabkan suatu kejadian itu muncul. Kalau saya punya pendapat lain gitu ya, bisa sepakat, boleh juga nggak sepakat gitu ya. Menurut saya hal-hal seperti ini adalah akumulasi, jadi sudah berenteng banyak, karena suatu saat kita salah dalam mengambil keputusan. Yaitu apa? Keputusan apa? Salah milih orang. Ya, contohnya kemarin kan yang memicu itu sampai menjarah segala macam itu kalau kita lihat kan tokoh-tokoh ya, baik itu artis maupun tokoh apalah yang suka pamer gitu ya, yang berada di tempat di mana mereka bertindak sebagai legislator, karena kita itu maksudnya bukan individu-individu, secara kolektif memilih mereka kan, betul nggak? Kan mereka duduk di DPR itu karena dipilih rakyat. Jadi kita rakyat semua. Betul nggak? Kan itu bukan apa nasib. Tiba-tiba ada aja di sana. Ya. Yang namanya siapa? Syahroni, siapa? Eko Patrio. Itu kan nggak tiba-tiba muncul di gedung DPR menjadi legislator. Ya. Tapi karena ada suatu proses di mana kita terlibat di dalamnya. Dan kita mengambil keputusan. Betul nggak analisisnya? Betul. Nah, kalau konsep ini kita terapkan, maka nanti ya, waktu kita melakukan analisis atau menyusun strategi penanganan risiko, maka kita harus melihatnya secara holistik lengkap. Ya. Karena kejadian-kejadian yang kalau kita tinjau itu parsial, ya, bisa jadi penyebabnya lebih awal. Itu sebabnya kalau dalam teori probability,
ya, kebolehjadian kita kenal yang namanya teorema Bayes. Ya, bahwa probability sesuatu itu akan berpengaruh pada probability event-event berikutnya. Ya. Jadi mungkin dampaknya nggak akan seperti ini kalau kita memilih yang benar ya. Nggak ada jaminan juga kalau sudah memilih yang benar itu hasilnya benar gitu ya. Tapi kita yakini kita punya kendali lebih baik gitu. Baik terhadap kejadian munculnya huru-hara ataupun terhadap dampak yang ada. Mungkin huru-haranya terjadi gitu ya, tapi tidak ada sampai ke makar. Orang sudah fed up gitu ya, sudah betul-betul benci gitu ya terhadap tokoh gitu. Sehingga refleksinya itu penjarahan macam-macam. Oke, itu pertanyaan tentang apakah risiko itu sama dengan nasib ya. Dan kalau seperti itu, apakah kita boleh sepakat bahwa nasib adalah sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, baik itu terjadinya maupun konsekuensinya. Ya. Sementara kalau risiko sama-sama ada kebolehjadian, baik itu munculnya kejadian maupun konsekuensinya, tapi kita punya kekuatan, punya otoritas, punya kemampuan untuk mengendalikannya. Kita itu hanya semua gitu ya, tidak satu orang individu, karena nanti dalam konsep mitigasi ya, kita melakukan trade off dalam risiko ini ya. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Hal yang ingin disampaikan dalam membahas risiko dan nasib. Nggak ada ya? Nah, tadi disampaikan risiko itu adalah produk dari kebolehjadian dan konsekuensi. Ya, probability kali dampak gitu ya. Nah, ada juga kalau kita bicara risiko itu dalam konteks negatif seperti tadi gitu ya. Risiko kalau keluar mendung ya kehujanan gitu ya. Maka konsep yang diajukan oleh Chicken and Posner ya tahun 98 itu mungkin termasuk suatu konsep yang bisa kita terima ya. Rumusannya atau formulanya mirip bahwa risiko adalah perkalian antara kebolehjadian munculnya kejadian dikalikan dengan dampak dari kejadian itu sendiri. Ya, sekarang dia menggunakan kata yang agak berbeda. Jadi risk adalah produk dari hazard dikalikan dengan exposure. Hazard adalah sesuatu atau suatu kondisi yang dianggap bisa mencederai atau mencelakai. Jadi sesuatu yang negatif kalau hazard itu bahaya. Bahaya adalah sesuatu atau suatu kondisi yang dapat merugikan, baik itu fisik maupun non-fisik. Jadi mencelakai lah. Itu suatu kondisi. Sementara exposure adalah sesuatu yang dirasakan ya oleh seseorang akibat adanya bahaya tadi. Jadi konsepnya mirip. Jadi kalau hazard itu dianggap adalah penyebab sesuatu, sementara exposure itu dianggap sebagai konsekuensi terjadinya sesuatu. Ya. Harm atau pencederaan itu bisa berupa cedera badan, bahkan mungkin sampai fatality, bisa juga kerusakan terhadap barang milik, properti, ya, atau juga bisa dianggap sebagai hilang atau menurunnya kinerja dari suatu entitas, baik itu produktivitas, ya, keuangan, dan lain-lain. Ya. Sementara exposure atau penampakan itu menggambarkan kebolehjadian atau seberapa sering sesuatu itu muncul. Ya. Jadi kalau tadi Saudara Agung nggak salah ya, risiko adalah kebolehjadian kali konsekuensi, maka di sini
kebolehjadiannya itu dirumuskan dari exposure. Ya, jadi kalau kita mau basah, seberapa mungkin kita keluar waktu hujan tanpa payung misalnya. Ya. Sementara hazardnya sendiri adalah konsekuensi bahwa kalau keluar hujan basah. Ya. Ini konsep yang banyak digunakan dalam merumuskan risk management. Ya. Jadi kalau risk untuk decision making itu adalah probability kali consequences, tapi kalau dalam konteks properti, keselamatan jiwa segala macam, maka risk didefinisikan sebagai hazard kali exposure atau exposure kali hazard. Dua-duanya punya pemahaman yang sama. Mari kita bahas tentang hazard atau bahaya. Ya. Hazard atau bahaya dapat difahami sebagai situasi yang merumuskan atau menggambarkan tingkat dari ancaman terhadap keselamatan hidup, ya, kehidupan, kesehatan, harta milik, lingkungan, maupun bisa juga sesuatu yang sulit dikuantifikasi seperti personal integrity. Personal integrity itu maksudnya adalah kalau Anda seorang profesional, maka Anda nggak dipercaya lagi, ya. Anda melakukan sesuatu yang salah atau melakukan tindakan yang melawan hukum, maka Anda tidak dianggap lagi sebagai seorang yang profesional, ini contohnya. Ya. Jadi hazard sendiri itu difahami sebagai situasi, ya, yang merumuskan atau menetapkan tingkat ancaman. Ya. Nah, some level of threat to life macam-macam itu sangat subjektif, ya. Jadi bagi seseorang, katakanlah gitu ya, kalau berjalan-jalan di luar kehujanan itu bukan sesuatu yang mengancam. Kalau hujan seperti ini biasa sajalah, ya. Jadi nggak dianggap sebagai hazard, ya. Tidak dianggap sebagai consequences yang akan merugikan. Tapi bagi orang tertentu yang sangat sensitif, misalnya kulitnya yang harus dijaga karena bolak-balik ke mana? Ke dermatologis gitu ya, kepanasan sedikit itu mungkin sangat sensitif jadi. Ya. Jadi di sini kita sudah bisa memperoleh pelajaran bahwa sama seperti risiko tadi, definisi hazard atau consequences itu sangat subjektif nilainya. Ya. Jadi tingkat ancaman untuk kejadian yang sama itu bisa dimaknai berbeda-beda oleh masing-masing individu. Ya. Dalam suatu project environment atau lingkungan project misalnya, bahaya adalah apapun yang mungkin dapat berpengaruh kepada keberhasilan project itu sendiri. Jadi bahaya itu jangan dibayangkan sebagai sesuatu yang mengancam diri. Ya. Tapi bahaya itu juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang mengancam keberhasilan proyek. Misalnya kalau salah satu objek proyek itu adalah on budget, ya, jadi bahayanya adalah kejadian-kejadian yang bisa mengancam bahwa pembiayaannya, costingnya, itu bisa melebihi budget yang ada. Nah, ini menuntut kita untuk bisa betul-betul mengidentifikasi apa yang disebut dengan bahaya dan juga levelnya. Ya. Sebagian besar dari bahaya, sayangnya, itu tidak iminen, tidak terlihat. Ya. Bahaya itu kita anggap sebagai sesuatu yang belum terjadi sehingga kita nyatakan sebagai potensi. Ya. Dan kadang-kadang bukan sekedar potensi, kita juga sulit menjelaskan adanya bahaya tadi. Ya, sehingga kita sebut sebagai sesuatu yang nggak bisa diukur, dinilai. Ya, dalam istilah ilmiah disebut sebagai laten. Ya. Tetapi sesamar apapun bahaya tadi,
pasti ada konsekuensi. Dan kita harus bisa memberikan identifikasi serta mengukur konsekuensinya. Ya, jadi katakanlah konsep bahaya itu kita refleksikan terhadap rasa sakit. Ya, bahaya kalau jatuh dari pohon itu sakit, kita harus definisikan dulu sakit itu levelnya seperti apa. Itu bukan istilah, tapi ya semacam proverb gitu ya, semacam peribahasa atau pernyataan gitu. Kita tidak bisa mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita dengan resiko. Ya, kita tidak bisa mengendalikan nasib, tapi kita bisa mengendalikan risiko. Nah, syaratnya untuk mengendalikan risiko, kita bisa mengidentifikasi dan mengukur risikonya. Ya, baik exposure-nya maupun hazardnya. Ya. Oke, di sini ada hal yang perlu dijelaskan lagi nggak tentang hazard atau bahaya? Tidak ada? Oke, saya ambil contoh lain ya, tentang hazard yang sifatnya laten. Berapa banyak dari peserta kuliah pagi ini yang jumlahnya berapa nih? Sudah banyak, 40-an. Yang pernah terlibat di dalam keselamatan kerja konstruksi? Ada? SMK 3 atau K3 konstruksi? Ada, Pak Pak. Agung? Pak Agung sudah di proyek kan ya? Betul, Pak. Pak Agung yang dari HK? Bukan, Pak. Saya dari Oh, bukan. Dinas PU daerah, Pak. Oh, Dinas PU daerah. Oke. Kalau pernah di proyek, maka mengenal terminologi unsafe condition dan unsafe act. Ya. Jadi perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman. Pernah dengar istilah itu? Pernah dengar, Pak? Pernah dengar ya? Nah, kalau kita banyak bekerja di K3, maka secara teknikal sebetulnya bahaya atau hazard itu dimungkinkan kalau minimal salah satu dari dua prasyarat tadi, tindakan tidak aman maupun kondisi tidak aman itu muncul. Dan lebih parah kalau dua-duanya muncul. Ya. Jadi kalau kita sudah menyiapkan lokasi kerja kita sedemikian rupa sehingga kondisinya aman, ya, tapi tindakan kita ceroboh, misalnya kebiasaan merokok, ya, meskipun dilarang merokok, kan di luar ini nggak mengganggu asapnya. Betul, asapnya nggak mengganggu, tapi puntung rokoknya dibuang sembarangan. Itu bisa menyebabkan kebakaran, misalnya eventnya. Ya, itu disebut dengan unsafe action. Yang baru kita ketahui pada waktu sudah kita investigasi apa sih yang salah gitu ya, sehingga terjadi kebakaran. Sementara yang lainnya adalah kondisi tidak aman. Ya, jadi ada galian cukup dalam 2,5 meter ke bawah, tapi di tepinya itu tidak ada pagar, sehingga orang lengah terperosok. Orangnya sudah lengkap, ya, pakai helm, pakai sepatu, pakai goggle lengkap. Ya. Tapi karena tidak ada rambu-rambu, ada lubang, dia terperosok. Nah, ini semua kadang-kadang sifatnya laten, tidak bisa diidentifikasi di depan. Ya. Sehingga situasi bahaya menjadi efektif, ya, dan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nah, tugas kita adalah meminimalisir kondisi
bahaya. Jadi kalau kembali tadi, risk adalah hazard dan exposure. Hazard itu adalah konsekuensinya, dan exposure itu ada suatu kondisi yang menyebabkan hazard itu muncul. Ya, jadi yang exposure-nya sendiri bisa laten dalam bentuk unsafe act, bisa juga unsafe condition. Ya. Kalau dua hal itu ada, maka itu namanya resep untuk terjadinya kebakaran. Gitu, Mas. Oke, tadi kita sudah bicara tentang bahaya. Sekarang kita masuk ke konsep yang kedua. Risiko dan ketidakpastian. Tadi sudah sepakat di awal kuliah, di menit-menit ke-10-15 itu, bahwa elemen risiko itu adalah kebolehjadian, probability, ya, atau uncertainty. Hurst dan Thomas tahun 84 itu menyatakan bahwa risiko berarti ketidakpastian dan hasil dari ketidakpastian. Simple pernyataannya. Ya. Tapi cocok. Ya. Dia menyatakan bahwa risiko merujuk kepada kurang mampunya kita memprediksi, ya, problem atau masalah yang kita hadapi, dampaknya, atau konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Jadi contohnya huru hara itu terjadi karena apa? Karena kita nggak mampu memprediksi, ya, tingkah laku artis yang di media sosial, entah TikTok segala macam, itu seolah-olah cuma pamer jam berapa, 7 miliar gitu ya, nggak apa-apalah kan sama teman sendiri. Tapi impact-nya dia tidak bisa membayangkan sampai kejadian seperti itu. Ya. Jadi karena akumulasi banyak hal, ternyata terbentuklah yang disebut, ya, hazardous condition ini. Ya. A hazardous situation that become effective. Jadi situasinya sudah ada, ya, tapi menjadi efektif kalau terjadi pemicu. Saya ambil contoh begini. Ini di banyak teori ya, baik itu teori tentang profesionalisme maupun teori-teori lain, itu yang namanya segitiga kebakaran. Ya. Api itu menyebabkan kebakaran. Ya. Apakah api itu baik atau buruk? Baik jika dapat dikendalikan, Baik, ya. Api adalah sesuatu yang baik. Jadi 3 elemen kan kalau di dalam konsep-konsep ada namanya Earth, Wind, and Fire gitu ya, itu kan band Amerika tuh. Jadi bumi itu tanah, ya, ada anginnya, dan api yang menyebabkan energi yang ada. Dan selama kita bisa mengendalikan besarnya api, maka api adalah sumber energi yang kita gunakan untuk hidup. Ya, suka atau tidak suka. Nah, kebakaran itu adalah suatu kondisi di mana apinya membesar tidak terkendali. Ada 3 syarat supaya api itu ada. Yang pertama, ada bahan bakar, bensin. Kemudian ada pemantiknya, apinya sendiri. Ya. Dan elemen ketiga yang menyebabkan api itu berkobar. Kira-kira apa? oksigen. Oksigen. Nah, oksigen itu kan ada ya. Kita bisa merasakannya. Betul nggak? Bisa merasakannya. Tapi kita tidak bisa merumuskan dia adanya di mana. Kata ahli-ahli kimia, kata ahli biologi, itu oksigen itu senyawa yang ada di udara kita dan menyebabkan kita bisa hidup. Kita percaya aja lah. Ya, nggak punya instrumen ngukurnya. Ya, ternyata iya, betul. Gitu ya. Nah, bahan bakar itu adalah teknologi misalnya. Ya. Kemampuan mesin, kemampuan, segala macam lah yang kita ciptakan, itu bahan bakar. Apinya, kondisi.
Nah, oksigennya itu adalah tingkah laku kita. Ya, jadi kalau contoh yang adanya TikTok yang mengabaikan huru hara itu sebetulnya adanya media sosial seperti TikTok, Instagram, segala macam yang bisa menjelaskan secara live itu adalah bahan bakar. Ya. Apinya ya bahan, ya bahan yang tadi disampaikan Pak Mer, rekam video. Nah, yang menjadikannya berkobar itu adalah oksigen, adalah perilakunya. Karena tidak bisa menahan diri gitu ya. Ya kalau pamer sama istrinya saja nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi itu pamer sama orang lain menyebarkan mana, akhirnya membesar, oksigennya makin besar. Sehingga akhirnya tidak bisa dikontain atau tidak bisa dikendalikan lagi. Nah, itu yang disebut dengan hazardous situation. Nah, siapa yang menciptakan hazardous situation itu? Tidak lain adalah kita, pengambil keputusan. Karena yang kita hadapi bukan nasib. Ya, jadi sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Ya, itu maknanya. Sehingga kalau menurut Hertz dan Thomas, kalau risk berarti ketidakpastian dan hasil dari ketidakpastian, maka risikonya sendiri itu muncul karena kita tidak mampu memprediksi, ya, tidak mampu menggambarkan di masa mendatang tentang problemnya maupun konsekuensinya, sehingga keputusan yang kita ambil salah. Definisi lain ya yang bicara tentang risiko dan ketidakpastian itu misalnya di Royal Society di Inggris itu ya. Dia melihat risk sebagai probability that a particular adverse event occurs during a stated period of time or result from a particular challenge. Nah, ini lebih spesifik ya. Di sini risiko adalah kebolehjadian tentang suatu keadaan yang merugikan tertentu, partikular. Jadi nggak semua. Jadi kalau bicara risk, ada particular risk-nya tentang apa nih? Ya. Jadi kalau kita bicara risk, financial risk ya, partikularnya itu terhadap risk, terhadap financing ya, yang terjadi selama periode waktu tertentu, stated period of time. Nah, di sini punya konsekuensi bahwa risk itu is not forever. Ya. Kalau kita bicara risk, risiko itu ada batas waktunya. Yang kalau kita tidak menangani, ya akhirnya sudah bukan risiko lagi. Kalau sudah bukan risiko lagi, namanya fakta. Jadi sesuatu yang sudah ada, itu tidak lagi bisa dikatakan risiko. Ya. Kalau ketabrak mobil, motor yang geletak, sudah fakta. Nggak ada risiko lagi. Kalau kita bicara risiko, akibat motornya jatuh, apakah harga perbaikannya berapa itu baru risiko. Ya. Jadi Royal Society ini merumuskan risiko lebih tertutup. Dia memaksa kita untuk menetapkan risiko tertentu, particular adverse event. Jadi risiko hanya muncul untuk suatu kejadian yang merugikan, tertentu kejadian. Dan hanya berlaku pada ruang waktu yang terbatas. Ya. Di sini tentunya konsekuensinya adalah bagaimana kita menerapkan teori-teori statistik. Ya, apakah dengan pendekatan regression biasa gitu ya, atau dengan time series analysis gitu ya. Jadi ini definisi dari Royal Society of Risk ini membantu kita dari sudut pandang teoritis untuk lebih akurat memformulasikan model pengelolaan risiko. Ya. Jadi
Ini mananya? Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tentang hazard, risk, dan uncertainty. Ada? Kalau tidak, ada langsung lagi. Nah, ketidakpastian sendiri itu apa sih? Ketidakpastian dirumuskan sebagai kualitas atau derajat kebaikan yang bisa menjamin sesuatu itu menjadi pasti, nyata. Atau uncertainty is defined as the quality or state of being uncertain. Suatu keadaan yang tidak pasti. Nah, ketidakpastian ini kan menjadi suatu nilai, ya. Sehingga ketidakpastian bukan lagi sekedar faktor yang mulai punya nilai tunggal, ya atau tidak, mutlak. Tapi ketidakpastian itu adalah suatu faktor yang nilainya berupa variabel. Dari mendekati 0 sampai mendekati 1. Saya tidak mengatakan 0, 1, karena begitu 0 dan 1 menjadi kepastian. Menjadi possibility. Atau impossibility, jadi bukan probability lagi. Ketidakpastian adalah suatu kondisi di mana kita tidak tahu atau tidak yakin. Ya. Uncertainty refer to lack of knowledge about current and future information. Jadi yang disebut dengan ketidakpastian adalah sesuatu yang berhubungan dengan kurangnya pengetahuan atau pemahaman terhadap kondisi saat ini dan kondisi mendatang. Apa konsekuensinya ini? Ini statement yang ini nih, yang uncertainty refers to lack of knowledge about current and future information and circumstances. Apa konsekuensinya dari pernyataan ini? Kalau kita lewat pendekatan deduktif gitu ya, logik. Jadi kalau time itu kan ada lalu, saat ini, mendatang. Nah, kita bicara ketidakpastian itu karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan kita tentang kondisi saat ini dan kondisi mendatang. Konsekuensinya apa? Izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Pasti. Konsekuensinya planning yang tidak akurat. Bisa diperbesar suaranya? Planning yang tidak akurat. Planningnya tidak akurat. Oke. Ada lagi? Izin, Prof. Ada yang lain? Pak. Kenapa? Pak Edu, silakan. Jawab. Informasi. Ya, Edu tadi, Edu. Baik, untuk konsekuensinya dari statement tersebut adalah mungkin kesulitan dalam pengambilan keputusan ya Pak ya, karena belum adanya pengetahuan terkait hal tersebut Pak. Oke. Jadi masih apa, kalau bisa bilang masih kayak mengawang-awang gitu dalam mengambil keputusan. Oke. Sama seperti tadi. Ada lagi? Satu lagi? Ya, coba perhatikan ya kalimat yang baris ketiga tuh. Uncertainty refers to a lack of knowledge about current and future information and circumstances. Ada yang melihat nggak konsekuensi dari kalimat ini? Izin menanggapi Pak, boleh? Ya, Bu Lina, silakan. Iya, kalau dia tidak ada pengetahuannya, artinya tidak bisa mengukur risiko atau bahaya yang mungkin terjadi gitu Pak. Jadi agak mirip fate ya. Oke, ini semua sama kan? Kita bicara tentang apa? Saat ini dan mendatang ya? Iya. Nah, coba kalau kita lihat horizon waktu, kan nggak cuma hari ini dan mendatang ya waktu itu, kan ada waktu yang lalu. Betul nggak? Betul Pak. Nah, kalimat ini bicara yang lalu nggak?
Tidak. Enggak. Yang lalu bagaimana? Udah pasti. Yang lalu certain kan? Iya. Certain sudah jadi fakta. Nah, Ya. konsep ini yang kita gunakan. Jadi, meskipun kita tidak paham betul tentang apa yang terjadi saat ini, apalagi di masa mendatang, tetapi kita punya patokan yang lalu. Yang lalu sudah pasti, ya, sudah terjadi. Jadi, bukan lagi probability, sudah possible, sudah ada. Nah, pengetahuan kita tentang sesuatu yang sudah ada itu membantu kita untuk meningkatkan lack of knowledge tadi. Paham maksudnya? Kalau kita tahu bahwa, wah, kita kurang mengerti kondisi saat ini dan kondisi mendatang, ya sudah, selesai. Tapi kalau kita ingin memperbaiki ketidaktahuan kita tentang kondisi saat ini dan kondisi mendatang, maka kita harus berpijak dari sesuatu kan. Butuh modal dulu. Nah, modalnya adalah sejarah. Paham maksudnya? Paham, Bro. Ya, paham, Pak. Nah, konsep itu diterapkan di mana? Ini engineer semua ya, yang ikut di kelas ini. Izin, Prof. Engineer itu pengambilan keputusannya berdasarkan fakta. Dan faktanya empiris. Bukankah itu konsep statistik? Iya nggak? Iya, statistik dan probabilitas. Iya. Apa sih yang kita lakukan dengan statistik? Apa yang kita lakukan dengan statistik? Mengolah data dan melihat tren, Prof. Ya, itu inferensi. Ya. Statistik kan ada dua jenis. Yang pertama deskriptif, yang satu lagi inferensial. Inferensial itu memberi arti. Biasanya kita gunakan untuk prediksi. Statistik deskriptif menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Jadi data banyak yang kita kumpulkan sampai saat ini itu adalah fakta. Kita interpretasi, dan interpretasi tadi membantu kita membangun gambaran tentang situasi saat ini. Jadi nanti waktu kita menggunakan pendekatan risk management berbasis statistik, kuantitatif itu ya harus ada dulu pijakannya. Bagaimana kita mengambil kebijakan atau keputusan kalau kita tidak tahu sama sekali? Ya, kalau nggak punya informasi apapun, artinya kita tidak bisa mengendalikan. Kalau tidak bisa mengendalikan, kita namanya pasrah dengan nasib. Jadi bukan resiko lagi. Ya, sudah jadi fate atau destiny. Nah, ini yang penting gitu ya. Jadi waktu kita bicara risk management, syarat utama yang harus ada, kita punya data rujukannya dulu. Ya. Dari data rujukan tadi, ya, kita mulai dengan kalimat berikutnya. Uncertainty poses a special set of problem to the management of project. Jadi dalam konteks project itu, ketidakpastian itu merumuskan satu bentuk masalah tadi yang berpotensi mempengaruhi hasilnya. Nah, hasilnya bisa bagus, bisa buruk. Nah, bagaimana kita tahu bagus dan buruk kalau kita tidak punya data yang lalu? Ya, jadi ini kita bicara ketidakpastian, ya harus ada rujukannya. Sebagai contoh, kalau kita melakukan eksplorasi ke luar angkasa, apakah di tahun 67 itu waktu NASA meluncurkan Apollo 13 itu ya blast off gitu aja lah. Mudah-mudahan ada bulan di sana gitu. Dan bisa mendarat. Dan dia dari cerita-cerita. Sehingga dia bisa mengendalikan
kebolehjadian orang mendarat di bulan itu adalah sekian persen. Gagal juga mungkin gitu. Ya. Tapi bayangkan kita pergi ke suatu tempat yang kita nggak tahu bahwa tempat itu ada. Ya itu perjalanan eksploratif gitu ya. Seperti Star Trek. To boldly we go. Ya, secara berani kita pergi ke tempat yang orang belum pernah ke sana. Jadi belum tentu juga ketemu gitu. Ini makna ketidakpastian. Lanjut ya. Nah, sekarang dari ketidakpastian kita beranjak ke outcome-nya, keluaran hasil atau dampaknya. Ya. Risiko itu selalu berkaitan dengan ketidakpastian dari outcome. Jadi kalau risiko adalah kebolehjadian terjadinya suatu kondisi atau kejadian dikalikan dengan outcome, ternyata outcome-nya sendiri itu juga nggak pasti. Ya, nggak pasti besarnya. Ya. Jadi ada dua kebolehjadian di sini. Kebolehjadian keterjadiannya, eventnya tadi, probability dikalikan dengan dampak atau outcome-nya. Yang besarnya juga bukan suatu bilangan tertentu atau bukan apa namanya, bukan faktor dengan nilai tunggal. Ya. Risiko bisa positif, negatif, kita sudah bahas tadi ya. Risiko negatif adalah risiko yang kita anggap akan mencederai atau melukai, yang tadi hazard. Nah, kalau ada risiko negatif dan ada risiko positif, maka risiko positif ada justru tidak mencederai, tapi justru menambah sesuatu. Ya, jadi negatif risk itu dirumuskan sebagai sesuatu ancaman, sementara risiko positif dianggap sebagai kesempatan. Nah, dari sini maka ya kita bisa menyadari ya, kenapa kalau sering kita bergurau kok banyak ya kontraktor mau kerja di industri konstruksi, itu kan industri yang penuh risiko. Nah, kalau risikonya kita pahami sebagai hazard, gitu ya, sebagai sesuatu yang akan merugikan, ya nggak ada kontraktor. Justru kontraktor itu lihat kesempatan, ya, potensial atau opportunity dari ketidakpastian. Nah, itu menjadi sangat penting sehingga dengan mempelajari konsep-konsep seperti ini, bisakah kita mengubah ancaman yang kita anggap selama ini ancaman karena pengetahuan kita terbatas, gitu ya, dengan konsep ini menjadi suatu peluang atau risiko. Ya. Dan hal-hal inilah yang sebetulnya nanti akan mengubah bagaimana kita berpraktek di konstruksi. Ya, jadi contoh saja, meskipun ini sebetulnya sudah lama juga ya, pengadaan yang kita lakukan berpuluh-puluh tahun itu adalah desain bid build, sekarang mulai bergeser ke desain build. Ya. Jadi risikonya berikan aja ke kontraktor semua. Baik itu perancangan maupun konstruksinya. Apakah ini pendidikan baru? Enggak juga. Ya. Kalau kita belajar dari sejarah pembangunan sejarah kuno, itu dulu juga nggak ada pendekatan pelelangan, desain dulu, dilelang, lalu dibangun. Ya. Piramid di Mesir, Farao, atau yang paling tua yang sekarang pernah ditemukan ya, kecuali nanti ketemu betul yang di Gunung Padang ya, itu Göbekli Tepe di Turki itu, pasti dulu yang merancang atau membangun satu kelompok orang. Ya dia arsitekturnya untuk kebutuhan penyembahan mungkin gitu ya. Dan dia perintahkan orang-orang membangunnya, itu jadi satu. Sehingga risiko memang tergabung di sana. Ya. Nah, sekarang saya ambil satu nasihat dari Winston Churchill, nih Perdana Menteri Inggris waktu itu ya, waktu Perang Dunia Kedua. Dia menyatakan bahwa orang yang pesimis itu melihat kesulitan di dalam setiap kesempatan. Sementara lawannya orang-orang yang optimis, dia melihat
kesempatan di setiap kesulitan. Nah, ini kelihatan yang dilihat oleh kontraktor. Jadi orang sulit membangun, saya punya kendali membangun, saya punya teknologi, saya punya pengetahuan, itu yang dianggap sulit oleh klien atau employer dianggap suatu kesempatan buat kontraktor. Ya. Jadi dalam konteks mengelola risiko, ya salah satu objektifnya adalah mengubah negative risk menjadi positive risk. At least, ya, kalau ada negative risk, kita bisa mereduksi hazard atau risknya. Baik itu dari kemungkinan terjadinya, maupun juga dari dampaknya. Ya. Syukur-syukur dampaknya kembalikan menjadi positif. Ini tantangan. Baik, sampai sini ada yang mau dibahas dulu? Ada risiko ketidakpastian, ada bahaya, kemudian kita bicara tentang risiko dan konsekuensinya. Silakan. Kita sudah 1,5 jam hampir. Ada yang mau berkontribusi? Ya ada? Saya lanjut ya. Nah, yang berikutnya kita akan bahas beberapa pendekatan formal. Yang pertama adalah dari definisi ISO FDIS 31.000 ya, atau IEC 3100 ya. Di sini saya ambilkan beberapa definisi ringkas saja gitu ya di dalam dokumen ISO-nya. Jadi ISO 31.000 itu adalah standar internasional untuk quality assurance yang membahas tentang manajemen risiko. Ya, kalau IEC atau International Electronic Council itu sama seperti ISO, tapi lebih dikembangkan oleh asosiasi elektronik yang pada awalnya memang concern terhadap mutu dan risiko kegagalan mutu itu menjadi hal yang utama, khususnya di industri-industri manufacture elektronik ya, yang ukurannya sampai mikron kalau kita bicara kegagalan itu. Jadi sini saya sampaikan saja beberapa deskripsi. Pertama, risiko adalah pengaruh dari ketidakpastian dalam mencapai objektif. Risiko adalah pengaruh dari ketidakpastian pada pencapaian objektif, achievement of objektif. Lalu singkatannya, risiko adalah pengaruh dari ketidakpastian objektifnya. Ini seolah sama pemahamannya seperti definisi-definisi sebelumnya, yaitu probability dikalikan consequences ya, atau outcome, atau hazard dikalikan dengan exposure. Tapi di sini kalau ISO merumuskan adalah pengaruh dari ketidakpastian. Dia fokus kepada ketidakpastiannya. Ya. Ketidakpastian menghasilkan atau mencapai objektifnya. Ya. Jadi sejauh mana hal-hal yang tidak pasti itu akan berpengaruh terhadap kemampuan kita mewujudkan objektif yang 100%. Jadi kalau dalam proyek itu biasanya ada istilah, kalau di PMBOK itu ada namanya autobos ya. Autobos on time, on budget, on specification gitu ya. Nah, risiko itu adalah hal-hal yang tidak pasti dalam proses yang akan berpengaruh apakah autobos itu bisa tercapai 100% atau tidak. Ya. Jadi fokusnya di sini ISO itu membantu kita menganalisis dan memperbaiki proses sehingga risikonya menjadi kurang. An effect is a deviation from the expected. Jadi yang namanya efek atau pengaruh adalah simpangan dari yang diduga atau diharapkan. Dia bisa positif, bisa negatif. Sementara objektif atau sasarannya bisa macam-macam. Ya. Bisa keuangan, keselamatan kesehatan,
lingkungan, dan lain-lain. Nah, tadi kalimat pertama, risiko adalah pengaruh dari ketidakpastian terhadap pencapaian objektif pakai S. Nah, objektifnya sendiri bisa macam-macam. Ya. Nah, karena objektifnya lebih dari satu, maka kalau kita mengambil keputusan, ya, maka keputusannya itu merupakan trade-off, tukar tambah dari berbagai objektif. Jadi dalam hal ini relevan dengan konsep decision making under uncertainty untuk multiple objektif. Jadi multiple objektif decision making. Jadi tidak semua objektif harus tercapai 100%, tapi kita bisa cari gabungan dari objektif-objektif tadi yang akan memberikan hal paling baik. Tentunya dalam kondisi ketidakpastian. Ya. Baik itu di level strategik perusahaan sampai di level produk. Ya. Selanjutnya, dinyatakan bahwa ketidakpastian adalah suatu kondisi. Uncertainty is the state. Meskipun hanya sebagian, ketidakpastian itu adalah suatu kondisi. Kondisi apa? Kondisi bahwa kita tidak punya informasi yang cukup. Nah, ini sama seperti tadi. Ya, informasi tentang kondisi saat ini dan kondisi yang mendatang. Ya, baik itu tentang kebolehjadian terjadinya maupun juga konsekuensinya. Ya, ini sama seperti konsep-konsep yang kita bahas sebelumnya. Jadi ISO adalah suatu organisasi yang merumuskan standar pengelolaan risiko di dunia. Ya. Kita kembali lagi kepada 3 hal. Ya. Tadi kita sudah bicara risk dan ketidakpastian, risiko dan ketidakpastian. Kita juga sudah menyinggung sedikit tentang pengambilan keputusan. Ya. Jadi ada keputusan yang baik, ada keputusan yang buruk atau salah bahkan. Ya. Mari kita lihat satu-satu. Ketidakpastian merujuk kepada terjadinya suatu kejadian di mana kita hanya tahu sedikit. Jadi ketidakpastian itu merujuk pada terjadinya suatu hal atau event tentang sesuatu yang kita kurang tahu juga. Yang kita kurang tahu itu bisa kejadiannya sendiri maupun konsekuensinya. Ya. Risiko adalah hasil dari suatu kejadian yang diperkirakan berbasis kebolehjadian statistik. Nah, ini kembali tadi. Ya. Kalau kita bicara statistik, harusnya ada basis fakta empiris sebagai landasannya. Karena kita tidak bisa menggunakan statistik tanpa data. Ya. Statistik harus ada data pemulanya dulu. Sehingga kalau kita bicara yang tadi, ya, bahwa ketidakpastian adalah kurangnya informasi tentang kondisi saat ini dan kondisi mendatang, maka kita harus menggunakan hal itu dengan asumsi bahwa apa yang terjadi sebelumnya kita sudah harus tahu. Itu yang ketiga nih agak beda. Ketidakpastian muncul jika ada lebih dari satu kemungkinan. Nah, jadi kemungkinannya itu bukan konstanta. Ya. Bukan 2 tambah 2, 4. Kalau di zaman mungkin tahun 30-an sebelum ada komputer gitu ya, kalau kita menggunakan alat untuk menghitung, meskipun aritmatik sederhana gitu, pakai namanya garis ukur, slide rule, mungkin kalau ditanya 2 tambah 2, itu bisa 4,05, bisa 3,97.
tidak saklek 4. Kenapa? Karena ada distorsi dari proyeksi penglihatan. Ya. Jadi bukan karena formulasi yang dihafal di kepala, tapi berdasarkan sensor mata kita melihat garis itu bertepatan nggak di angka 4. Ya, jadi ketidakpastian itu muncul jika ada lebih dari satu kemungkinan hasil. Bisa hujan, bisa enggak. Kalau bisa hujan, basah kuyup atau tidak. Ya. Risk eksis, ya, risiko muncul manakala keputusan itu diekspresikan atau diwujudkan dalam bentuk rangkaian kemungkinan. Jadi kalau hasilnya itu tunggal, maka tidak masuk lagi dalam kategori risiko. Ya. Itu mungkin yang kita anggap sebagai nasib. Nasibnya apes, udah selesai, mati, hilang. Ya. Nggak ada setengah mati, 3/4 mati. Tapi kalau kemungkinannya itu masih ada, maka itu masuk kategorinya risk, tidak lagi fate. Konsep risiko dapat diterapkan di hampir semua tindakan pengambilan keputusan manusia, di mana konsekuensi atau impact-nya itu tidak pasti. Nah, kita bisa mengambil contohnya mudah sekali. Apakah pertemuan hari ini yang dimulai rencananya jam 8 itu suatu nasib atau risiko? Kalau kita memposisikan diri di pukul 7.58, apakah kuliah S1 itu suatu